itu sidang disiplin. Disiplin ya, 26 Agustus. 26 Agustus itu berarti hasilnya itu. Oh, kita tidak datang. Karena terjadi ketidaksesuaian antara hari dan tanggal. Kesalahan pada undangan yang dilakukan oleh ketua departemen. Kemudian LBH bersurat bahwa tanggal dan hari tidak sesuai. Kemudian mereka melakukan revisi. Nah, revisinya pada tanggal yang sama, 26 Agustus, hari Selasa. Tetapi saya akan diperiksa jam 1, jam 13. Surat baru masuk ke sistem persuratan si Master UGM jam 12.30. Jadi ya sengaja, bisa disebut sengaja atau apalah. Jadi kami juga tidak datang pada. Kami menyebut kami karena saya minta didampingi oleh jadi kami tidak datang. Pembebasan tugasnya itu per kapan tuh? Pembebasan tugasnya, nah ini menariknya, surat pembebasan tugas dari rektor itu berlaku per Februari, ditandatangani rektor Maret, diserahkan ke saya bulan Juli. Dengan itu juga cacat prosedur, cacat administrasi ya, tapi tetap dijalankan sampai sekarang. Saya masih menjalani hukuman, tidak diberi tridharma perguruan tinggi, kemudian saya hanya menerima gaji pokok. Ya, itu aja. Jadi nggak ada kok. Dari Februari sampai Juli itu masih tetap mengajar? Enggak ada. Saya sudah tidak mengajar, tidak melakukan aktivitas tridharma sejak saya menggugat UGM 23. Sejak proses saya di sidang KIP pusat ya, berproses dari mulai Agustus 2023 sampai sekarang, itu semua dilucuti tridharma perguruan tinggi. Ya. Bu, tadi dia tadi sempat menyinggung soal justru gubernur ini mendapatkan tindakan bully begitu dari hukuman pemecatan. Itu sebenarnya seperti apa, Bu? Itu hukuman itu adalah pada diktum 2 SK Rektor sanksi penjatuhan sanksi etik. Jadi rektor memberikan saya sanksi etik, katanya sanksi ringan, tetapi isinya adalah saya tidak boleh menjalankan segala kegiatan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar UGM. Jadi saya totally shut off gitu ya, di dalam dan di luar UGM. Kemudian yang kedua, apabila saya telah selesai menjalankan itu, maksudnya tridharma itu selama 2 semester, tidak tridharma selama 2 semester, maka saya harus meminta tanda tangan kepada semua dosen dan mahasiswa. Saya mengirimkan keberatan, sekaligus menanyakan mahasiswa apa yang harus saya temui. Kan saya tidak punya akses mahasiswa sejak 2023. Tapi pertanyaan saya dan keberatan saya tidak dijawab. Nah, itu dijadikan landasan oleh rektor saya tidak menjalankan sanksi etik. Sehingga sanksi etik nomor 2 itu saya tidak menjalankan. Dijadikan dasar sehingga keluar surat pembebasan sementara dan pemeriksaan disiplin. Jadi surat pembebasan sementara dan pemeriksaan disiplin itu adalah karena saya tidak melaksanakan bullying mereka. Saya tidak melaksanakan bullying mereka. Kemudian dianggap saya tidak menjalankan sanksi etik, terus saya diberi surat pembebasan sementara dan kemudian diproses disiplin. Jadi yang tidak dijalankan cuma itu satu ya? Iya itu, karena kan saya bertanya mahasiswa mana, saya kan nggak punya mahasiswa, ya kan, udah nggak ada mahasiswa, saya tidak nggak mengajar, nggak membimbing, itu kan nggak ada mahasiswa, saya nggak ada akses. Jadi setelah ini apa Bu langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya ya nanti saya ikut LBH, kan kita sudah menjalankan semua proses melitigasi ya, mungkin nanti berikutnya LBH ada yang lain, tapi kami masih berharap pada Kemendikbudristek untuk memproses laporan kami, karena ketika rektor tidak punya etikat baik untuk menjalankan rekomendasi dari Komnas HAM, kami bersurat ke Kemendikbudristek karena rekomendasi Komnas HAM itu berdua, buat Kemendikbudristek dan juga buat rektor. Terima kasih. Ini juga sama sekali tidak disebutkan kesalahan saya apa. Kesalahan saya apa tuh nggak ada. Kalau di sini juga udah disebutkan kayaknya, di sini ada di halaman berapa itu ada disebutkan bahwa itu tidak ada. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bersama cuplikan video yang cukup menarik. Nah, jadi teman-teman, masyarakat sudah mulai yakin ya terhadap ijazah
mantan Presiden Joko Widodo kalau itu 99,9% adalah palsu. Nah, jadi teman-teman, masyarakat ini sudah mulai meyakini ijazah itu adalah palsu. Itu artinya bahwa dengan adanya putusan-putusan pengadilan baik dari KPU maupun dari pengadilan, kalau yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu ya mestinya itu harus dihadirkan, harus dibuktikan. Namun teman-teman, tidak pernah ada bukti yang diminta oleh pengadilan tersebut. Artinya bahwa masyarakat sudah mulai meyakini kalau ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo 99% adalah palsu. Ya, jadi teman-teman, bagaimana dengan tanggapan Anda? Kalau masyarakat saja sudah mulai meyakini ijazah Jokowi itu adalah palsu, ya seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo yang menyatakan setelah gelar perkara khusus dilakukan, bahkan di situ sudah ditunjukkan ya sebagai bukti ijazah mantan Presiden Joko Widodo adalah langsung diperlihatkan di depan mereka. Namun kuat dugaan mereka menyatakan bahwa 99% itu semakin yakin ijazah Jokowi palsu diakibatkan karena pada saat itu mereka menilai bahwa ada kejanggalan, terutama dalam hal pembatasan di gelar perkara khusus, karena pada saat itu dikatakan bahwa tidak boleh dipotret dan bahkan tidak boleh difoto, apalagi diraba. Ya, jadi sehingga para tersangka ini teman-teman ya semakin kuat dugaan mereka terhadap ijazah Jokowi itu adalah sesuatu hal yang tidak beres. Nah, jadi teman-teman, kalau kita melihat di komentar-komentar di bawah ini yang menyatakan bahwa rektor nanti bila semua terbukti bahwa Jokowi tidak punya ijazah harus dihukum seberat-beratnya, paling tidak penjara seumur hidup. Ya, jadi kalau ya terbukti nantinya ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini ya palsu seperti dugaan dari para tersangka, ya kita nggak tahu teman-teman, dan kita nggak bisa membayangkan bagaimana hukuman ya yang melindungi ijazah selamat ini. Bahkan dari pihak kampus Universitas Gadjah Mada juga tentu dalam hal ini, kalau ijazah itu terbukti palsu, tentu ya semua juga akan menanggung akibatnya. Ya, kenapa ijazah tersebut bisa lolos dan kenapa ijazah tersebut bisa diakui oleh pihak dari universitas atau UGM, tentu ini semua dipertanyakan nantinya. Nah, jadi saat ini kita melihat apakah penegakan hukum tersebut benar-benar menegakkan keadilan. Ya, apakah penegakan hukum saat ini mampu ya menuntaskan atau membuka kasus ini dengan terang benerang supaya tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu seperti yang mereka katakan, teman-teman. Nah, hal ini yang mestinya penegakan hukum harus memberikan kepercayaan ya di dalam kehidupan masyarakat bahwa ijazah itu benar-benar penegakan hukum mampu menangani, ya bukan hanya omong-omong tapi membuktikan di hadapan masyarakat kalau itu adalah benar-benar penegakan hukum, benar-benar menegakkan keadilan dan bisa mengusut tuntas kasus ini sampai seterang-terangnya. Nah, sebenarnya itu yang harusnya terjadi. Tapi malah kalau kita melihat dari komentar netizen ini menyatakan bahwa Jokowi biang kerok rusak lembaga pendidikan terutama UGM. Wah, UGM ternyata banyak lancaunya. Ya, Kompas tuntas ijazah palsu yang merugikan semua pihak, instansi dan pelajar yang menempuh ilmu dan ijazah asli. Ya, terus maju Buraya Indonesia mendukungmu dan tuntut saja ya Bu, tolong itu para pengacara tuntut rektor tidak punya moral dan etika. Para ahli hukum ini adalah amal soleh yang diberikan Allah kepada semuanya, dan terus berjuang demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, bukan saja benci ya, tapi muak atas kelakuan Jokowi. Ijazah tidak jelas, malah diduga palsu. Gibran ijazah SMA saja tidak punya,
masa penduduk 280 juta kita ditipu mentah-mentah, ya, sama Jokowi, keluarga dan para penyembahnya termasuk rektor UGM yang merusak nama besar UGM demi melindungi ijazah palsu. Ya, jadi teman-teman, bahwa sebenarnya masyarakat netizen di sini menyatakan bahwa mereka itu bukan benci, tapi mereka muak terhadap, ya, kelakuan oknum-oknum yang selalu melindungi, ya, kasus ijazah tersebut, ya. Yang mestinya ini harus diusut tuntas, harus dibongkar langsung supaya tidak menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Tapi justru yang terjadi saat ini malah perdebatan yang terus-menerus terjadi di kedua belah pihak, termasuk pihak dari kubu Jokowi dan kubu Roy Suryo. Mestinya Pak Prabowo harus bersikap tegas, ya. Semoga saja pemerintah mendengarkan hal ini, bahwa supaya tidak terjadinya perpecahan antara kedua, ya, perpecahan kepada anak-anak bangsa. Mestinya kasus ini harus diusut tuntas, ya, harus di clearkan baik dari pihak Jokowi maupun dari Roy Suryo, supaya tidak ada lagi kegaduhan berikutnya terjadi di antara mereka. Nah, jadi tentu dalam hal ini itulah yang menjadi pertimbangan yang penegakan hukum, apakah berani atau tidak untuk menegakkan keadilan, ya, apakah mereka mampu, ya, menegakkan keadilan pada dalam kasus ijazah Jokowi tersebut. Silakan berikan komentar Anda teman-teman. Sampai ketemu di postingan.